Jelang pembukaan kembali bioskop di seluruh Indonesia, sejumlah aturan disiapkan, antara lain pembatasan jumlah pengunjung hingga 50%. Jakarta menjadi barometer penerapan protokol kesehatan dengan dibukanya kembali ruang menonton film bagi masyarakat. Jopos TV berbincang dengan Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, Joni Syafruddin, untuk mengetahui persiapan pengelola bioskop jelang penerapan aturan baru di industri ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Apa kabar Pak Joni Syafruddin? Baik, alhamdulillah baik. Apakah sebenarnya ini sudah fix pada 29 Juli ini akan dibuka bioskop di seluruh Indonesia atau ini masih tentatif? Di atas tentatif, di bawah fix, kira-kira gitu. Karena begini, tanggal 16 DKI ini kan PSBB-nya habis. Pertanyaannya apakah nanti diperpanjang atau tidak? Kalau tidak diperpanjang berarti kita fix 29. Tapi kalau dia perpanjang, kita juga sudah prepare juga. 2 minggu setelah tanggal 16. 13 hari. Kita prepare juga gitu. Jadi artinya dalam kondisi sekarang ini, pandemi ini tidak ada yang pasti. Jadi kira-kira mendekati pastilah kira-kira. Artinya kita siap jangan sampai terjadi kalau DKI sudah memberikan izin dari pariwisata, per tanggal 12 sudah bisa buka. Kalau itu kita ikuti, tanggal 16 dibilang diperpanjang lagi, kemudian kita disuruh tutup lagi. Nah itu kan nggak sehat buat kita. Ya, kita ulur waktu sampai tanggal 29 itu. Insya Allah lah, udah tanggung lah, kita udah hampir 4 bulan kok. Ya, kita ulur waktu sampai 13. Kalau dari 16 ke 29 itu 13 hari itu ya mudah-mudahan lebih baik kondisinya gitu di Jakarta ya. Apa kemudian persiapan yang dilakukan menjelang ketika dibuka kan harus ada protokol kesehatan yang diterapkan. Nah ini konkretnya di lapangan akan menerapkan apa Pak? Saya rasa standarisasinya sama ya, sama. Artinya di mall, di stasiun, di mana-mana itu sama. Artinya masuk, pakai masker, kita kontrol, suhu kita kontrol, pakai termogan segala macam, sama cuci tangan dan jarak duduk dan sebagainya. Itu di lobi bioskop. Dibatasi. Katanya nih sudah keluar statementnya bahwa bioskop itu 50% kapasitas yang bisa diisi. Nah kalau itu tentu kita jaga juga. Jangan sampai di lobinya itu banyak orang nanti kan tidak terkontrol. Khawatir. Karena lobi bioskop juga nggak besar-besar banget gitu kan, itu satu. Jadi artinya persiapan untuk karyawan juga kita harus siapin udah ya. Peralatan-peralatannya, pelindung-pelindungnya juga kita siapin, bahwa bioskop didatangi oleh masyarakat beraneka ragam. Oke, Pak, berarti nanti akan di dalam bioskop juga diberlakukan 50% saja dari kapasitas? Ya. Kita ikuti pemerintah. Dibilang 50%, ya kita ikuti. Tapi kalau sampai 25% kayaknya sih itu susah kita nanti untuk menutupi biaya operasional. Memang kita tidak semata-mata cari untung dulu nih, enggak. Yang penting jangan rugi lah. Kalau rugi-rugi sedikit oke lah. Yang penting ini berjalan dulu sambil latihan-latihan para karyawan ini ya, dengan kondisi kayak gini. Itu nggak gampang itu, gitu. Terutama para security dan sebagainya ya, untuk ngecek. Kemudian kalau film itu main kan gelap, itu kan harus dikontrol juga. Cara ngontrol juga nggak boleh teriak-teriak kan gitu, pelan-pelan gitu ya, umpamanya ada yang melanggar gitu ya. Penonton bioskop itu semua menghadap ke layar, tidak ada face to face begini, tidak ada bicara-bicara, tidak ada teriak-teriak. Itu keuntungannya di bioskop. Beda di terminal ataupun di bandara dan sebagainya. Itu kan orang hadap-hadapan, kadang-kadang kan bisa senggol-senggolan gitu kan. Tapi kalau sudah dibatasi tadi isi 101, insya Allah sih nggak ada senggolan. Nah juga gitu, masuk juga gitu dibatasi dulu. Masuk dulu jarak berapa, nanti sudah baru kedua dan seterusnya. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sambil belajar kita dan juga penonton juga kita juga memberikan edukasi-edukasi gitu ya. Apakah nanti ketika dibuka Pak, layar semua akan dibukakan atau hanya beberapa saja Pak? Ini kita tergantung manajemen bioskop masing-masing. Ada yang mungkin buka seluruhnya, 4, 5, 6 layar. Ada yang mungkin separuh-separuh dulu. Rekrutmennya juga gitu, karyawannya juga separuh dulu gitu loh. Gitu. Itu satu.
Nah, permasalahan sekarang di daerah, ya terutama di daerah kita ini di Jawa, ya di Sulawesi, di Sumatera, itu izinnya sudah keluar, sudah lama keluar. Jadi mereka minta kepada saya, gimana Pak kita buka? Dia bilang, yuk kalau mau buka filmnya dari mana? Film kan semuanya ada di Jakarta. Pemilik film pun di Jakarta, baik film nasional maupun film impor. Gitu. Artinya apa? Pemilik film mungkin tidak mau. Kalau main dulu kan bioskop saya juga ada di Sengkang, Sulawesi Selatan, ada di Kroya, ada di Banjarnegara, ada di Cilacap, ya. Namanya ada Kota Cinema Group, ya. Itu saya punya. Itu mereka tanya semuanya, justru bukan pegawai saya, bukan manajer saya, justru dari pemerintah, Pak buka, ya belum bisa Pak, tunggu dulu. Tunggu dulu, Jakarta menjadikan barometer. Jakarta menurutkan jadi acuan kita. Kalau nanti tanggal 29 mau buka, mungkin seminggu sebelumnya, 10 hari sebelumnya sudah persiapan film. Kalau sudah tahu protokolnya nih, persiapan film siapa saja yang akan kita rilis nanti, ya dikirim ke daerah, itu kita lihat film nasional, film barat. Karena film Amerika pun kan tidak semuanya juga masuk. Mereka juga menunggu juga, wait and see dulu nih. Karena kalau marketnya hanya 40%, 50%, mereka kan mikir juga gitu. Itu persoalannya gitu. Jadi daerah tunggu dulu, barometernya Jakarta. Betul. Pak, sekarang ini menurut hitung-hitungan dari gabungan dari pengelola bioskop seluruh Indonesia, kapan sih market ini akan kembali seperti dulu lagi? Karena kan sudah tutup cukup lama, kemudian juga masyarakat juga terdampak. Satu, tutupnya sudah hampir 4 bulan. Ya. Satu. Kemudian tadi betul, kapan kita untuk kembali recovery? Gitu. Hitungan awal sih mungkin sekitar 6 bulan. Dari mulai buka, itu 6 bulan. Itu belajar terus, recovery-nya nanti setelah 6 bulan. Baru kita lihat nanti. Ya, kalau keadaannya jadi lebih baik, lebih normal, mungkin insya Allah kita akan bangkit gitu ya. Tapi tidak ada opsi untuk menaikkan tiket ya Pak, harga tiket? Sementara belum. Belum ada? Belum ada ke situ, sementara belum. Jadi makanya saya katakan, ya artinya kita sih hanya meminta kepada pemerintah. Bioskop ini tidak pernah dikasih subsidi. Bioskop ini uang sendiri. Untung sendiri, rugi sendiri, mati pun sendiri. Kan pernah mati kita dulu, tahun 90-an, ya kan? Artinya apa? Ya ini kan ada pajak daerah, ini ditunda dulu lah setahun, jangan dipungut dulu, itu satu keringanan mesti dilakukan oleh pemerintah. Kita nggak minta duit cash pemerintah kok, kita kebijakannya. Kebijakan itu kan ada di pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Dispenda tuh jangan pungut dulu lah, gitu kan? Biar kita ini dulu, recovery dulu. Satu itu. Yang kedua, ada satu hal yang ini dalam perjuangan, pajak daerah itu ada di bawah undang-undang, ya. Undang-undang 18 2009 misalnya, bahwa tentang pajak, tarif pajak. Bioskop itu masuk di kategori pajak hiburan. Bioskop, pemutaran film, kemudian situ ada karaoke, di situ ada panti pijat, di situ ada biliar dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus diperbaiki. Kan katanya film itu kan adiluhung, budaya bangsa, dan sebagainya. Masa mau dicampur sama kayak gituan? Nah, pajaknya masuk di situ. Setinggi-tingginya 35% katanya. Dan itu tidak merata, ada yang 20%, ada yang 15%, tapi DKI bagus, 10%. Kita menghimbau kepada pemerintah, memang itu undang-undang ya, saya nggak tahu persis bagaimana caranya untuk menyetujui ini. 10% seluruhnya, dari mulai Aceh sampai Irian. Itu yang betul, sesuai dengan PPN juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni atas waktunya. Ya. Dan berharap 29 benar-benar buka ya Pak, bioskop. Insya Allah. Oke, demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.